Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menetapkan keimanan dalam diri kita, yang senantiasa memudahkan berbagai macam kebaikan untuk kita. Kemudian para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan sehubungan dengan pembahasan ma'rifatullah, mengenal Allah, bahwa mengenal Allah itu ada yang umum, yang artinya fitrah manusia menetapkannya, yaitu ma'rifatul iqrar, ya, menetapkan mengenal Allah yang berupa penetapan akan keesaannya terhadap penciptaan alam semesta beserta isinya, bahwa dialah yang mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, memberikan rezeki dan seterusnya. Ini pengetahuan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala atau rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang secara fitrah diakui oleh manusia. Yang secara fitrah diakui oleh manusia. Oleh karena itulah orang-orang yang mentadaburi alam, ya, merenungkan ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah di alam semesta, memperhatikan makhluk-makhluk Allah untuk kemudian dengan itu dia menetapkan sempurnanya ciptaan Allah. Ini cara mengenal Allah yang dibenarkan dan akan bermanfaat kalau sebelumnya seseorang itu telah memiliki pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ma'rifatullah dengan mengenal tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini akan membimbing manusia kepada kebaikan kalau sebelumnya dia telah memiliki dasar pijakan akidah yang benar tentang memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang saya katakan tadi, ma'rifatullah yang bersifat umum, yakni menetapkan keberadaan Allah, kekuasaannya, ini dimiliki oleh semua orang. Ini merupakan fitrah manusia. Ini yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak manusia masih baru dilahirkan, ya, sebagaimana makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Semua manusia itu dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Makanya seandainya seorang manusia itu lahir dan dibiarkan tanpa dipengaruhi oleh syaitan, maka dia akan cenderung kepada fitrahnya. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqtu ibadi hunafa'a tsumma atathumus syayatin fajtalathum an dinihim." Aku menciptakan hamba-hambaku semua dalam keadaan hanif, lurus, cenderung kepada tauhid. Kemudian syaitan mendatangi mereka dan memalingkan mereka dari agamanya. Jadi ini keadaannya manusia. Makanya pendapat yang rajih di antara pendapat para ulama, dan inilah yang dipilih para ulama ahli tahqiq, seorang manusia yang lahir sampai dewasa, kemudian dia meninggal sebelum dewasa, maka tempat kembalinya adalah surga. Kalau orang muslim maka itu jelas, kalau orang tuanya muslim maka itu jelas disebutkan dalam Al-Quran, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman yang mereka itu diikuti oleh keturunan mereka dalam keimanan. Kami akan kumpulkan bersama mereka, bersama keluarga-keluarga mereka atau keturunan mereka, dan kami tidak akan menyia-nyiakan amalan mereka sedikit pun.
Ini juga berlaku bagi orang kafir, yang anak-anak orang kafir yang meninggal sebelum dewasa. Yang rajih dan menurut hadis-hadis yang sahih, mereka itu ditempatkan dalam surga. Sewaktu Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj, ya, di antaranya beliau melihat Nabi Ibrahim alaihissalam yang di sekelilingnya banyak anak-anak kecil. Waktu beliau bertanya kepada malaikat Jibril tentang siapakah anak-anak kecil tersebut, waktu Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, maka malaikat Jibril mengatakan, wa amma rajulul ladzi ra'aitahu fil bustan fa huwa Ibrahim alaihissalam wal atfalul ladzina haulahu fa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Adapun yang kamu lihat di kebun itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan anak-anak kecil yang ada di sekitarnya adalah semua anak-anak manusia yang dilahirkan di atas fitrah dan meninggal sebelum dewasa. Ini karena kecenderungan manusia untuk mengikuti fitrah tersebut. Oleh karena itulah di sini fungsinya Al-Quran dalam mengenalkan manusia terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu semakin menguatkannya. Makanya jenis ma'rifah yang kedua, ya, mengenal Allah yang kedua, yaitu mengenal Allah yang diusahakan, yang muktasabah, diusahakan dengan memahami ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Inilah ma'rifatullah yang akan membangkitkan rasa takut dalam diri kita, rasa bahagia ketika mendekatkan diri kepada Allah, perasaan selalu merasakan pengawasannya, selalu merasakan bahwa Dia mengetahui apa-apa yang kita nampakkan maupun kita sembunyikan. Inilah ma'rifatullah yang sempurna, yang dengan ini seseorang akan meraih hakikat keimanan dalam dirinya, yang setelah itu jika dia merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta, dia akan semakin menguatkan imannya dan semakin dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta yang demikian teratur, demikian indah, mestinya ada tujuannya, dan ini menunjukkan sempurnanya ciptaan Allah, yang berarti nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya semua maha sempurna, semuanya maha indah. Nah, disinilah ayyuhal ikhwatu fillah. Oleh karena itu, dari sini kita mengetahui bahwa dalam hal yang berhubungan dengan kesempurnaan takwa seseorang hamba ketika dia mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, sebelumnya dasar dari pemahaman tersebut ada dalam dirinya secara fitrah. Dengan merenungkan juga akan timbul, akan semakin kuat hal tersebut. Tetapi kalau tidak dibarengi dengan pemahaman petunjuk Al-Quran lebih mendalam, maka dia tidak akan pernah mencapai kesempurnaan dalam imannya. Karena Al-Quran itu memberikan pengaruh yang luar biasa dalam diri seseorang. Kita pernah bahas tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf misalnya. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya dalam Al-Qur'an itu benar-benar terdapat zikra, peringatan bagi orang-orang yang memiliki hati atau mengkonsentrasikan pendengarannya dalam keadaan dia menghadirkan dirinya. Jadi Al-Qur'an itu menjadi pelajaran, akan menguatkan keimanan, dan jelas pengaruhnya Al-Qur'an kalau dibaca itu lain dengan penjelasan manusia. Lain dengan cuma sekedar perenungan akal kita semata-mata, yang meskipun akal kita ada manfaatnya karena akal yang sehat akan sesuai dengan fitrah, cenderung kepada kebenaran, tetapi akal semata-mata tidak akan bisa membimbing kita untuk meraih kesempurnaan dalam hal ini. Makanya Al-Qur'an kenapa disebut sebagai bayyinat, ya? Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Bahkan Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang jelas yang terdapat di dalam dadanya orang-orang yang berilmu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran itu punya pengaruh yang kuat. Ketika telah kita masukkan, kita baca, kita renungkan kandungannya dalam hati kita, kita resapi maknanya dalam jiwa kita, maka dia akan menggerakkan hati kita, memberikan pengaruh kepada hati kita untuk menumbuhkan sifat-sifat baik, untuk menumbuhkan pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala yang lebih mendalam,
kemudian menggerakkan hati kita untuk lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan penghambaan diri kepadanya. Inilah makna ucapannya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala sewaktu membahas keutamaan mengenal Allah, akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbidu lillahi bi jami'il asma'i was sifatil lati yattali'u 'alaiha al-bashar. Orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kandungan pemahaman terhadap nama-namanya dan sifat-sifatnya yang mampu dijangkau oleh pengetahuan, oleh pemikiran manusia, yang mampu dipahami oleh pengetahuan manusia. Jadi kita akan semakin sempurna memiliki sifat-sifat tersebut kalau kita mendalami ayat-ayat Al-Qur'an. Sebagai contoh misalnya, kita semua yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi perbuatan kita. Maha melihat apa yang kita tampakkan, yang lahir maupun yang tersembunyi. Tetapi pada diri masing-masing manusia berbeda-beda pengaruh pengetahuan tersebut dalam dirinya. Buktinya kita mengetahui Allah Maha melihat perbuatan kita, tapi waktu kita sendirian jarang ada atau sangat sedikit di antara manusia yang bisa memposisikan dirinya dia dalam keadaan sendirian ataupun di hadapan orang lain sama sikapnya. Sebagaimana makna sabda Nabi SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Kamu dalam keadaan sendirian ataupun dalam keadaan di hadapan orang lain sama sikapmu. Padahal kalau dia berpikir, kan dia di hadapan orang lain atau sendirian, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah luput pengawasannya. Tapi yang terjadi karena lemahnya perasaan diawasi oleh Allah dalam diri kita, sehingga membuat kita waktu sendirian berani untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran dan maksiat. Tapi justru ketika dilihat oleh manusia, kita lebih takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Ini menunjukkan kelemahan iman. Ini menunjukkan rasa takut kita kepada manusia lebih besar daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk doa yang diminta oleh Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Aku meminta rasa takut kepadamu ya Allah dalam keadaan sendirian maupun di hadapan orang lain. Makanya itulah perlunya kita merenungkan Al-Quran dalam hal yang berhubungan dengan sifat muraqabah, selalu merasakan pengawasan Allah. Merenungkan ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan sempurnanya penglihatan Allah, bahwa dia mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati manusia, sebagaimana dia mengetahui apa yang ditampakkan oleh mereka. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia Maha mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan dalam dada manusia. Kemudian yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari kiamat kalian semua akan dihadapkan ke hadapan Allah dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam jiwamu, dalam hatimu, maka hati-hatilah kamu, waspadalah kamu. Nah, ini semua kalau kita baca ayat-ayat yang menunjukkan tentang sempurnanya pengawasan Allah, kemudian dengan pengetahuan ini kita menetapkannya dalam diri kita untuk kita selalu merasakan, meyakini pengawasannya dalam setiap keadaan, dalam semua waktu. Inilah yang namanya muraqabatullah yang sesungguhnya. Inilah arti muraqabatullah yang sesungguhnya. Kalau kita selalu merasakan hal tersebut, sehingga kita kemudian selalu menjadikan sikap-sikap kita terarah karena kita mengetahui Allah Maha mengetahui segalanya. Kita meyakini Allah Maha melihat perbuatan kita. Inilah hakikat daripada muraqabatullah. Makanya muraqabatullah yang sempurna itu dicapai dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan merenungkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang sempurnanya pengawasan Allah. Seperti ucapannya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, walihadza kanatil muraqabatul lati hiya min a'la a'malil qulub hiya ta'abbudu lillahi bismihir raqibis syahid. Oleh karena itulah kedudukan muraqabah, senantiasa merasakan pengawasan dari Allah, yang ini termasuk tingkatan amalan hati yang paling tinggi. Hakikatnya adalah menghambakan diri kepada Allah
beribadah kepada Allah dengan mengamalkan, memahami dan merenungkan kandungan dari namanya Ar-Raqib Asy-Syahid, yang maha mengawasi dan maha mempersaksikan perbuatan manusia. Disinilah fungsinya Al-Quran diturunkan untuk menyempurnakan keimanan. Maka tidak akan mungkin kita hanya bisa meraih kesempurnaan iman dengan perenungan semata-mata. Tapi kalau sudah kita baca ayat Al-Quran, kemudian kita sampai kepada ayat-ayat yang menjelaskan sempurnanya pengawasan Allah, setelah itu kita berhenti, kita berpikir, kita merenungkan, kita menghayati maknanya, kita memasukkannya ke dalam hati kita, maka ini yang akan bermanfaat menyempurnakan keimanan. Oleh karena itulah ayyuhal ikhwatu fillah, kenapa ilmu yang mendalam dalam Al-Quran disebut dengan basirah? Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin. Basirah itu artinya adalah mata hati. Ilmu yang sampai masuk ke dalam mata hati, yang ketika direnungkan, diresapi berulang-ulang sehingga merasuk ke dalam relung hati manusia, ini yang akan bermanfaat. Ini yang akan merubah hati itu untuk menjadi lebih baik, sehingga ketika dia membaca ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang sifat-sifat keutamaan dalam Islam, dengan berdalil dengan pemahaman tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, itu akan semakin menyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam dirinya, akan semakin menyuburkan keimanan dalam hatinya. Oleh karena itulah ayyuhal ikhwatu fillah, tidak akan mungkin kita bisa meraih kesempurnaan iman kalau tidak membaca Al-Quran, memahami kandungannya dan merenungkan artinya. Kita akan tetap seperti ini dengan keimanan yang pas-pasan kalau tidak kita berusaha untuk menyuburkannya dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk. Al-Quran itu adalah yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Al-Quran itu adalah ayatun bayyinat, tanda-tanda, ayat-ayat yang jelas, yang merupakan bukti yang gamblang, yang kalau kita renungkan dan kita masukkan maknanya ke dalam hati kita, maka disinilah fungsi daripada firman Allah Subhanahu wa taala benar-benar menyempurnakan keimanan dalam diri kita. Maka disinilah ma'asyiral ikhwah fiddin rahimakumullah, kita perhatikan dan kita berpikir untuk mengusahakan agar lebih bisa mengambil manfaat yang sempurna dari petunjuk Al-Quran, dengan mulai mencoba untuk lebih banyak membaca Al-Quran yang bertujuan untuk merenungi kandungan maknanya, dengan lebih berusaha untuk memahami bahasa Al-Quran, bahasa Arab, yang dengan ini tentu akan sangat membantu kita untuk meraih kesempurnaan dalam agama kita dan mengurangi kekurangan-kekurangan kita, serta berusaha menyembuhkan penyakit hati kita dengan petunjuk Al-Quran dan petunjuk Rasulnya, Rasulullah SAW. Maka demikianlah ya ikhwatu fillah kajian kita pada pagi hari ini. Afwan atas segala kekurangannya. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.